Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, baik peserta Latsar CPNS kelompok 4 subdivisi 1. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Dr. Hewan Sinta RMMSI selaku narasumber kami hari ini dalam agenda membahas nilai-nilai ya, praktek nilai-nilai berakhlak di instansi Ibu Sinta, yaitu di Balai Veteriner Medan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini ada teman-teman saya dari peserta Latsar. Yang pertama ada Uswatun Nisa. Ibu Uswatun merupakan CPNS dosen di Fakultas Visipol USK. Kemudian ada Vicky Prajaputra. Nah, Pak Vicky merupakan CPNS dosen di Fakultas Perikanan USK. Nah, untuk narah hubung kita, Bapak Ibu, hari ini merupakan Dr. Hewan Sinta Rambi Manalu. Beliau merupakan staf di Laboratorium Patologi di Balai Veteriner Medan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin untuk pertanyaan terkait dengan contoh-contoh penerapan di kantor Ibu akan saya arahkan kepada Saudari Uswatun Nisa dalam hal mempertanyakan beberapa contoh kegiatan tersebut. Kepada Saudari Uswatun Nisa saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nanda. Selamat pagi Ibu, terima kasih telah menyisihkan waktunya untuk bisa berhadir dalam ruang virtual ini dan bersedia melakukan wawancara bersama kami. Nah, baik, di sini kita akan membahas 7 nilai yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah nilai tersebut sudah diaplikasikan di instansi tempat Ibu bekerja. Nah, poin yang pertama dari 7 nilai ini adalah orientasi pelayanan, Bu. Nah, jadi bagaimana orientasi pelayanan di Balai Veteriner Medan itu sendiri, terutama di tempat atau di unit tempat Ibu bekerja? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya informasikan bahwa kantor kami Balai Veteriner Medan itu adalah istilahnya cabang dari Kementerian Pertanian langsung, di mana kami dalam kerjaannya sehari-hari itu lebih banyak ke pelayanan kesehatan hewan dan investigasi penyakit. Jadi secara langsung kami aktif berkomunikasi dengan customer, Bu. Customer dalam hal ini masyarakat dan juga teman-teman kita dari dinas kabupaten kota, juga ada beberapa dari perusahaan. Seperti itu, Bu. Lalu apakah ada upaya-upaya dari unit kerja Ibu untuk meningkatkan lagi pelayanan di unit yang Ibu sendiri? Kalau upaya perbaikan tentunya kita nggak bisa berasumsi bahwa pelayanan yang kita lakukan sudah sempurna, Bu. Pasti ada kesalahan di sana-sini, sedikit manusiawi, biasa saya rasa. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada customer, itu yang pertama, para penerima sampel yang berada langsung di depan, di lobi posisinya, itu akan selalu di-training untuk menerapkan sistem 5S, Bu. Senyum, sapa, seperti itu. Dan juga harus ramah kepada customer sehingga customer nyaman waktu berkomunikasi dengan kita. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan kami ada menempatkan kotak kritik dan saran, Bu, di depan. Jadi kalau seandainya customer itu merasa kurang nyaman, mereka bisa langsung mengisi kotak saran atau menghubungi, ada nomor telepon tertentu, nanti bisa langsung dikontak dari situ di mana yang mereka rasa kurang nyaman gitu dengan pelayanan kami. Baik Bu, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu akuntabilitas. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara Ibu atau rekan-rekan kerja di unit tempat Ibu bekerja menunjukkan nilai integritas? Gitu. Apa saja nilai yang, apa saja aksi-aksi yang sudah diterapkan yang menjunjung, yang menunjukkan nilai integritas akuntabilitas tersebut?
Kalau untuk menunjukkan nilai akuntabilitas sendiri, Bu, akuntabilitas itu kan dia lebih kepada bertanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, Bu ya, sepemahaman saya. Jadi kalau di kantor kami, di sini penerapannya adalah kami, teman-teman di lab, tidak akan pernah menerima tekanan dari luar terkait hasil pengujian kami, Bu. Misalnya, kalau memang itu hasil memang positif, katakanlah dia sakitnya rabies, itu akan tetap kami hasilkan positif terlepas dari siapapun yang mengirim sampel ataupun apapun kasusnya di luar sana. Pokoknya kami hanya terpaku pada hasil uji yang benar-benar keluar dari lab kami gitu, Bu. Oh, Dan jadi untuk tidak penggunaan barang dan jasa juga kita upayakan seefisien mungkin gitu, Bu, di kantor. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa keputusan yang ada di kantor Ibu itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak luar lainnya, Bu ya, dengan kepentingan tertentu. Ya. Baik Bu, itu cukup jelas. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu kompeten. Jadi menurut Ibu seberapa penting kompetensi bagi para pegawai di unit kerja ini? Menurut saya sangat penting, Bu, di mana kita tahu sekarang perubahan zaman itu sangat cepat, belum lagi setelah pandemi COVID ini kan banyak seminar-seminar online yang dilakukan di luar sana, jadi otomatis upgrade ilmu itu akan selalu terus dilakukan di kantor. Untuk kegiatan, kalau sekarang kan kita sudah sebagian online dan sebagian offline. Sebagai informasi bahwa kita sekarang minggu ini sedang melakukan pelatihan kultur jaringan juga, Bu, di kantor untuk meningkatkan kapasitas pegawai lab. Oh, jadi memang ada upaya-upaya rutin ya yang dilakukan oleh pegawai untuk meningkatkan terus kompetensinya seperti itu ya? Ya, selalu itu, Bu, rutin ada. Baik, cukup jelas saya rasa. Lalu satu lagi terkait kompetensi ini, apakah kompetensi ini berpengaruh terhadap jenjang karir para pegawai di instansi Ibu bekerja? Iya, Bu, kompetensi sangat berpengaruh terhadap jenjang karir di kantor kami. Kalau jenjang karir di kantor kami untuk kami yang fungsional, itu ada jajarannya itu mulai dari staf laboratorium, koordinator laboratorium, hingga ada yang namanya di atas itu subkoordinator pelayanan, seperti itu. Dengan meningkatnya kompetensi dari staf, dengan dia awalnya posisinya berada hanya di anggota lab, staf lab biasa, itu kalau kompetensinya sudah meningkat bagi kami yang dokter hewan itu bisa naik jenjang ke koordinator. Selanjutnya kalau koordinator dirasa sudah cukup layak kompetensinya untuk naik lagi tingkatannya, itu bisa naik lagi, Bu, ke seksi pelayanan teknis, namanya subkoordinator pelayanan teknis sekarang. Jadi kompetensi itu sangat menentukan jenjang karir seseorang, gitu ya. Lalu kita masuk ke poin harmonis. Nah, jadi pertanyaannya ini yang pertama, bagaimana cara Ibu atau unit kerja di sana itu menjaga hubungan antara karyawannya? Untuk menjalin hubungan yang harmonis antar pegawai di Balai Veteriner Medan, itu biasanya kita rutin melaksanakan pertemuan, Bu. Baik pertemuan keagamaan maupun pertemuan cuma sebatas istilahnya family gathering gitu, Bu, di kantor. Jadi kumpul-kumpul dengan teman-teman semua. Dan untuk menjaga keharmonisan ini juga tidak pernah ada pembedaan suku maupun agama, Bu, di kantor. Seperti itu. Karena kan kalau di kantor kami sukunya beda-beda tuh, agamanya juga macam-macam. Lalu bagaimana cara mengatasi jika ada perbedaan pendapat sesama rekan kerja? Iya, sejauh ini memang sangat harmonis, Bu. Belum pernah ada kejadian ekstrim untuk terkait dengan ras maupun suku atau agama. Tapi untuk menghindari hal tersebut, memang setiap agama yang ada di kantor itu akan diberikan waktu untuk ibadah, Bu, setiap seminggu sekali. Jadi tidak ada pembedaan di kantor. Lalu jika hubungan dengan mitra gimana, Bu? Hubungan harmonis dengan mitra itu gimana cara menjalinnya atau menjaganya? Untuk menjalin hubungan dengan mitra kita di kantor, itu biasanya kita akan rutin melaksanakan setiap tahunnya namanya rapat koordinasi, Bu.
Rapat koordinasi itu bisa 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun. Jadi di dalam rapat koordinasi itu nanti kita akan berkomunikasi langsung dengan dinas kabupaten kota biasanya dan perusahaan-perusahaan terkait. Di situ selain menjalin komunikasi, kita juga bisa sekalian introspeksi diri. Ya, terima kasih Bu Uni. Di sini saya akan melanjutkan satu pertanyaan mungkin ya untuk Bu Sinta. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan sikap loyal, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan Balai Veteriner Medan. Ya, silakan Ibu. Saya coba jawab satu-satu ya Pak ya. Boleh. Yang pertama mengenai loyal. Loyalitas itu kalau kita di kantor, karena kami berhubungan dengan penyidikan penyakit, jadi kita itu kalau ada kiriman sampel atau ada kasus di lapangan, itu hari Sabtu dan Minggu kita tetap masuk Pak ke kantor. Loyalitasnya itu. Terus kalau untuk adaptif kita itu karena kami sifatnya laboratorium, jadi kami mengikuti tren pengujian terbaru itu update-nya seperti apa Pak. Untuk adaptif seperti itu Pak, kayak seandainya sekarang kan ada penyakit-penyakit baru tuh yang kita belum pernah uji, misalnya kayak PMK dan LSD kemarin. Jadi kita bisa dalam penerapan nilai adaptif ini kami bisa mencari informasi gitu Pak untuk pengujiannya yang efektif apa untuk penyakit-penyakit baru tersebut. Dan satu lagi terkait dengan kolaboratif, kita ini terbuka, kalau Balai Veteriner itu terbuka untuk berkolaborasi di bidang kita dengan pihak manapun Pak. Sebagai contoh sekarang ini kita sedang bekerja sama dengan FAO untuk pengujian PMK dan LSD di wilayah kerja kita Pak. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa sekali dari Bu Sinta ya. Berarti dari Veteriner Medan itu sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk seorang ASN, Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Nanda. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Bu Sinta, kami sudah mendapatkan banyak informasi terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar berakhlak sebagai ASN di instansi Ibu, Balai Veteriner Medan. Saya pikir Balai Ibu sudah sangat bagus ya dalam hal penerapan nilai-nilai berakhlak bagi ASN. Dan harapan kami ini juga bisa kami terapkan nantinya di instansi kami, walaupun berbeda prodi, tapi insya Allah kami akan mengikuti jejak Ibu Sinta yang lebih senior dari kami nih sebagai PNS ya. Saya ucapkan ini terima kasih banyak bagi Ibu Sinta. Saya paham di sela-sela kesibukannya sangat padat dalam wabah PMK dan LSD selama ini yang menyerang ternak, Ibu Sinta masih menyempatkan waktu bersama kami untuk sharing bagaimana menerapkan nilai-nilai berakhlak. Semoga amalan Ibu dalam memberikan sedikit informasi bagi kami akan dibalas oleh Allah nantinya. Kita padahi dulu rapat kita ataupun wawancara kita bersama narasumber Dr. Hewan Sinta Rambi Manalu MSI dari Balai Veteriner Medan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di kemudian hari ya, Bu Sinta ya. Bagi Pak, terima kasih juga Bapak Ibu sudah memberi saya kesempatan untuk jadi narasumber kali ini. Ya. Ya Bu, kami mohon Bu ya, mohon izin Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.